Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mimin di Ahmad Channel Indo. Di kisah kali ini Mimin akan menceritakan kisah karomah Syekh Nawawi Al-Bantani. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Karomah Syekh Nawawi Al-Bantani. Pertama, menjadikan telunjuknya lampu. Pada suatu waktu, beliau pernah mengarang kitab dengan menggunakan telunjuk beliau yang dijadikan sebagai lampu saat itu dalam sebuah perjalanan. Karena tidak ada cahaya dalam syukduf atau rumah-rumahan, sementara aspirasi tengah kencang mengisi kepalanya, Syekh Nawawi kemudian berdoa memohon kepada Allah Ta'ala agar telunjuk kirinya dapat menjadi lampu agar dapat menerangi jari kanannya yang digunakan untuk menulis itu. Kitab yang kemudian lahir dengan nama Marki Al-Ubudiyah. Syarah Matan Bidayah Al-Hidayah itu harus dibayar. Beliau dengan cacat pada jari telunjuk kirinya. Cahaya yang diberikan Allah pada jari telunjuk kiri beliau itu membawa bekas yang tidak hilang. Kedua, melihat Ka'bah dengan telunjuknya. Karomah beliau yang lain juga diperlihatkannya di saat mengunjungi salah satu masjid di Jakarta, yakni Masjid Pekojan. Masjid yang dibangun oleh salah seorang keturunan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Said Utsman bin Agil bin Yahya Ala-Alawi. Masjid ulama dan mufti Betawi itu ternyata memiliki kiblat yang salah. Padahal yang menentukan kiblat bagi masjid itu adalah Said Utsman sendiri. Kemudian, beliau kedatangan anak remaja Syekh Nawawi yang menyalahkan arah kiblatnya. Saat seorang anak remaja yang tak dikenalnya itu menyalahkan penentuan kiblat, kagetlah Said Utsman. Diskusi pun terjadi dengan seru antara mereka berdua. Said Utsman tetap berpendirian kiblat masjid Pekojannya itu sudah benar. Sementara Syekh Nawawi remaja berpendapat arah kiblat masjidnya itu harus dibetulkan. Saat kesepakatan tak bisa diraih, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya dengan keras, Syekh Nawawi meletakkan tangan kirinya ke bahu Said Utsman, merangkul dan tangan kanannya menunjuk sesuatu. Syekh Nawawi berkata, "Lihatlah Said, itulah Ka'bah tempat kiblat kita. Lihat dan perhatikanlah, tidakkah Ka'bah itu terlihat amat jelas? Sementara kiblat masjid ini agak ke kiri, maka perlulah kiblatnya digeser ke kanan agar tepat menghadap ke Ka'bah," ujar Syekh Nawawi remaja. Said Utsman termangu dan keheranan. Ka'bah yang ia lihat dengan mengikuti telunjuk Syekh Nawawi remaja memang terlihat jelas. Said Utsman merasa takjub dan menyadari remaja yang bertubuh kecil di hadapannya ini telah dikaruniai kemuliaan, yakni terbukanya nur basyariyah. Dengan karomah itu, dimanapun beliau berada Ka'bah tetap terlihat. Dengan penuh hormat, Said Utsman langsung memeluk tubuh kecil beliau dan berjabat tangan sambil mencium tangannya. Ditariklah tangannya Syekh Nawawi. Said Utsman pun kebingungan mengapa beliau tidak mau. Said Utsman pun bertanya dan Syekh Nawawi menjawab, "Karena saya tidak pantas untuk bersalaman sambil dicium begitu olehmu. Subhanallah, alangkah bagusnya akhlak beliau sampai saat ini. Jika kita mengunjungi Masjid Pekojan, akan terlihat kiblat digeser tidak sesuai aslinya." 3 jenazahnya yang luar biasa telah menjadi kebijakan pemerintah Arab Saudi bahwa orang yang telah dikubur selama setahun kuburannya harus digali. Tulang belulang si mayat kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Selanjutnya, semua tulang itu dikuburkan di tempat lain di luar kota. Lubang kubur yang dibongkar dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah berikutnya terus silih berganti. Kebijakan ini dijalankan tanpa pandang bulu. Siapapun dia, pejabat atau orang biasa, saudagar kaya atau orang miskin, sama terkena kebijakan tersebut. Inilah yang juga menimpa makam Syekh Nawawi. Setelah kuburnya genap berusia 1 tahun, datanglah petugas dari pemerintah kota untuk menggali kuburnya. Tetapi yang terjadi adalah hal yang tak lazim. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh. Tidak kurang satu apapun, tidak lecet, atau tanda-tanda pembusukan seperti lazimnya jenazah yang telah lama dikubur. Bahkan kain putih kafan penutup jasad beliau tidak sobek, masih harum dan tidak lapuk sedikit pun. Tentu saja kejadian ini mengejutkan para petugas.
Mereka lari berhamburan mendatangi atasannya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan. Langkah strategis selalu diambil, pemerintah melarang membongkar makam tersebut. Jasad beliau lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala. Hingga sekarang, makam beliau tetap berada di Mala, Mekah, dan yang paling aneh kuburan beliau satu-satunya kuburan yang tumbuh rumput, bahkan rumputnya hijau dan bagus. Subhanallah. 4. Tidur di lidah ular. Konon pada suatu malam hari, di mana beliau melanjutkan perjalanannya ke Mekah, beliau kelelahan dan mencari sebuah gubuk yang tak berpenghuni atau saung. Setelah mencari-cari akhirnya, beliau menemukan lampu yang sangat redup dan kecil. Akhirnya, beliau tiba di suatu tempat tersebut dan memulai untuk beristirahat. Di benak beliau bertanya, kok dasar saung ini sangat lembut dan empuk ya? Saking lelahnya beliau tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut, tidurlah beliau dengan meletakkan tongkatnya dengan posisi berdiri. Pagi pun datang dan beliau terbangun dari tidurnya untuk sholat dan kemudian melanjutkan perjalanannya setelah kurang lebih 7 langkah dari tempat peristirahatannya itu. Beliau menyentuh darah dari ujung tongkatnya tersebut. Dengan heran kemudian, beliau menoleh ke belakang dan menemui ular raksasa yang sedang beranjak pergi. Tanpa disadari ternyata semalam beliau tidur di lidah seekor ular raksasa dan tongkatnya yang berposisi berdiri tersebut merintangi kedua gigi ular itu. Beliau pun langsung menyebut kalimat istighfar dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat kebesarannya. 5. Mengeluarkan buah rambutan dari tangannya di Makkah. Beliau mendirikan tempat mengajar sekolah dengan murid yang lumayan banyak. Di suatu hari beliau menerangkan kepada para santri-santrinya, kata Syekh Nawawi, sunnah Islam, kalau berbuka puasa itu hendaknya memakan yang manis-manis terlebih dahulu. Kalau di sini terdapat buah kurma, di tempatku ada yang tidak kalah manisnya dengan kurma. Kata Syekh Nawawi, sebentar. Syekh Nawawi langsung menyembunyikan tangannya ke belakang tubuhnya. Santri-santri pun sangat heran apa yang dilakukan gurunya tersebut dan terdengar di telinga para santri-santri suara seperti orang yang sedang mengambil buah-buahan dari pohonnya. Kemudian, Syekh Nawawi menyuguhkan buah rambutan yang persis seperti baru diambil dari pohonnya. Santri-santri pun sangat terheran-heran dengan apa yang dilakukan oleh gurunya tersebut. Nah, ini yang aku makan pertama ketika berbuka puasa di tempatku, silakan dicicipi, kata Syekh Nawawi sambil membagikannya kepada para santri di kelasnya mengajar. Para santri pun langsung mencicipi dan sangat menikmati kemanisan buah rambutan yang diberikan gurunya itu. Sebenarnya karomah beliau masih banyak, berhubung bukunya sudah hilang dan sangat susah untuk mendapatkannya kembali. Hanya ini yang saya ketahui dari karomah-karomah beliau. Diceritakan oleh Kyai Sobar Rishad Zili. Dulu Syekh Nawawi Al-Bantani kira-kira masih berusia belasan tahun pernah sholat di Masjid Pekojan Jakarta Kota dekat kediaman Habib Utsman bin Yahya. Ketika usai sholat, Syekh Nawawi menghampiri dan berkata kepada Habib Utsman dengan nada lemah lembut dan penuh hormat. Kebetulan Habib Utsman berada di dalam masjid. Wahai Habib yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jawab Habib, ya, ada apa anak muda? Begini Habib, masjid ini kurang ngiblat dan kurang nyerong ke sebelah kanan ke arah utara. Kata Habib Utsman, masjid ini sudah saya ukur dengan alat kompas dan berdasarkan ilmu falak. Memang Habib Utsman adalah seorang pakar ilmu falak. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani dengan sopannya menunjuk ke arah kiblat dan seketika itu juga Ka'bah kelihatan dengan amat jelasnya di hadapan mereka berdua. Menyaksikan itu, Habib Utsman bin Yahya terperanjat dan kemudian langsung menubruk dan ingin mencium tangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Namun Syekh Nawawi menarik dan menolak tangannya untuk dicium tangani oleh Habib Utsman bin Yahya dan beliau berkata, "Wahai Habib yang mulia, saya tidak pantas untuk dicium tangani oleh Habib karena Habib adalah orang mulia dan turunan Rasulullah, sedangkan saya adalah orang kampung biasa." Mendengar kata-kata Syekh Nawawi Al-Bantani itu,
Kemudian Habib Utsman bin Yahya langsung merangkul badannya Syekh Nawawi dan mereka saling berpelukan sambil menangis dengan bercucuran air mata. Syekh Nawawi Al-Bantani juga termasuk salah seorang ulama pakar ilmu falak. Banyak kitab-kitab karyanya yang menerangkan tentang ilmu falak. Hanya saja kitab yang masuk ke Indonesia yang saya tahu adalah kitab Sulamul Munajat. Di dalam kitab Sulamul Munajat itu, lihat halaman 23-24, cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah, Kalibata Jakarta Selatan. Syekh Nawawi menerangkan tentang ilmu arah kiblat beserta hukumnya. Hanya saja untuk menghitung arah kiblat wilayah Banten, beliau menggunakan sebagai bujur 0 derajatnya adalah Al-Sajairatul Qolidat, bukan Grewik. Tapi setelah saya hitung dan saya bandingkan dengan perhitungan ilmu falak arah kiblat, sistem kontemporer hasilnya tidak beda jauh alias hampir sama. Demikian kisah singkat Karomah Syekh Nawawi Al-Bantani. Jika ada salah, Mimin dalam menyampaikan naskah Mimin minta maaf. Mimin akhirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.